901 hadiah tambahan. Selama tidak rela, maka Gu Qingshan dan Liu Tiantian akan bersama. Selain itu, dalam pesan teks yang dikirimkan tadi, kakaknya menulis, aku telah memikirkannya, aku masih ingin bersama Liu Tiantian, tapi tidak bisa berdamai dengannya semudah itu. Aku harus melihat sikap keluarga Liu terlebih dahulu. Melihat sikap keluarga Liu saat ini, Gu Qingshan pasti akan setuju bersama Liu Tiantian. Benar saja, ketika mendengar suara langkah kaki Gu Qingqing, Liu Jiangwo yang awalnya masih membantu putrinya berbicara dengan posisi memunggungi pintu ruang tamu, kini malah berkata, aku juga tahu, meskipun keduanya mungkin melakukan sedikit kesalahan dalam hal ini, tapi kesalahan utamanya ada pada Tiantian. Dia juga pernah mengatakan bahwa dia benar-benar menyukai Qingshan, dan Tiantian adalah putriku satu-satunya, karena itulah aku berencana menambahkan nama Qingshan sebagai pemegang saham beberapa perusahaan ketika Tiantian menikah dengannya. Kata-kata itu langsung membuat Gu Qingshan dan Wu Weimei terkejut. Terutama Wu Weimei, ketika mendengar Liu Tiantian selingkuh, ia dengan tegas menentangnya. Sebelum menikah, Liu Tiantian sudah bermain dengan pria di luar, apa yang akan terjadi jika sudah menikah? Bahkan jika anaknya pergi bertemu dengan mantan pacarnya sebelumnya, apa salahnya jika hanya bertemu dengan mantan pacarnya? Seorang wanita harus berada di rumah, dan normal bagi pria untuk pergi keluar dan bersosialisasi sedikit. Meskipun keluarga Liu kaya, tapi mereka juga tidak bisa bersikap seperti ini. Namun jika Liu Jiangwo menjadikan Gu Qingshan sebagai pemegang saham di beberapa perusahaannya, maka itu akan berbeda. Terus terang, dari awal ia membiarkan anaknya mendekati Liu Tiantian adalah untuk mendapatkan perusahaan keluarga Liu. Ia tidak menyangka, keluarga Liu yang akan memberikannya sendiri. Ia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya, tetapi ia masih berpura-pura arogan dengan berkata, bagaimana bisa begitu? Meskipun keluarga kami miskin, tapi kami ambisius. Awalnya aku sangat menyukai Tiantian, tapi siapa sangka dia. Tapi kita sebagai orang tua tidak bisa memutuskannya begitu saja, kalau anak-anak kita memang saling menyukai, kita bisa apa? Iya, Liu Jiangwo juga mendesah, aku hanya memiliki seorang putri, tentu saja aku berharap dia bisa menjalani kehidupan yang baik. Aku terlalu memanjakannya sampai dia jadi terlalu keras kepala. Aku harap kamu bisa menjaganya dengan baik di masa depan. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Apakah kamu sudah mendengarnya Tiantian? Kamu beruntung bisa menikah dengan keluarga seperti ini. Kedua orang tua mereka sedang berbicara, sementara itu, Gu Qingshan mengulurkan tangannya dan memeluk Liu Tiantian. Liu Tiantian juga menutupi wajahnya dan menangis. Setelah waktu cukup lama berlalu, ia baru menempatkan wajahnya di bahu Gu Qingshan dan merintih, Qingshan, aku hanya marah, sebenarnya orang yang ada di dalam hatiku hanyalah kamu seorang. Aku tahu, Gu Qingshan mendesah, tetapi wajahnya menunjukkan kegembiraan. Adegan ini terlihat sangat sempurna. Gu Qingqing mengangkat pandangannya, ia berdiri di dekat pintu ruang tamu dan melirik sebentar, kemudian berbalik dan pergi. Apa lagi yang bisa ia lakukan selain melihatnya? Jika memungkinkan, ia berharap bahwa ia tidak perlu ikut campur dengan urusan keluarga ini lagi seumur hidupnya. Leng Xicheng merasa sedikit aneh karena melihat Gu Qingqing diam-diam berjalan keluar dari pintu, dan masuk ke dalam mobil lalu duduk di sampingnya tanpa berbicara. Tidakkah Gu Qingqing keluar terlalu cepat? Bahkan jika bertengkar, seharusnya mereka akan berbicara selama 2 menit lagi. Apakah Gu Qingqing sudah masuk ke dalam rumah bahkan untuk 5 menit saja? Tetapi ketika Gu Qingqing terlihat lelah, Leng Xicheng juga tidak bisa menanyakan apapun. Ketika ia hendak mengulurkan tangan dan merangkul bahunya, Gu Qingqing secara otomatis bersandar di bahunya Xicheng. Leng Xicheng menanggapinya dengan deheman singkat. Awalnya ia masih berpikir untuk memberikan sertifikat tanah sebagai hadiah untuk Gu Qingqing agar membuatnya bahagia. Tetapi sekarang ia merasa bahwa cara paling bagus untuk membuat Gu Qingqing bahagia adalah dengan tidak melakukan apa-apa dan menemaninya pada saat ini. 902 hadiah, 10. Tetapi menemaninya juga tidak begitu mudah, karena tidak lama kemudian, Leng Xicheng menyadari bahwa Wu Weimei dan Liu Jiangwo bergegas keluar dari pintu rumah keluarga Gu yang telah terbuka. Mereka tampaknya tidak menduga bahwa Gu Qingqing akan pergi begitu cepat. Gu Qingqing yang bersandar padanya tidak bergerak, jadi Leng Xicheng memerintahkan, jalankan mobilnya. Leng Xicheng dengan dingin melihat dua orang itu mengejarnya, ia menundukkan kepalanya dan melihat wajah sedih Gu Qingqing. Leng Xicheng akhirnya mengerti mengapa Gu Qingqing sedih. Teringat bahwa Gu Qingqing masih berkata dengan tenang pada saat makan malam, ibuku memang bekerja di keluarga Su selama beberapa tahun. Aku sangat bangga atas tenaga yang ia habiskan untuk membesarkanku dan kakakku. Tetapi dalam waktu yang singkat, kebanggaan itu berubah menjadi lelucon. Demi mendapatkan sedikit saham dari keluarga Liu, ibunya bahkan tidak peduli dengan kehormatan, kebenaran, kejujuran dan rasa malu. Hanya sedikit saham dari keluarga Liu dan mereka sudah begitu bersemangat, Leng Xicheng benar-benar ingin menamparkan mereka. Di dalam mobil sangat sunyi, supir juga tidak berani berbicara. Bahkan jika ia tidak tahu apa yang membuat Gu Qingqing marah, tetapi melihat penampilan Leng Xicheng saat ini, ia tahu bahwa bosnya sedang marah.
Jika membiarkan Leng Xicheng yang sedang marah sendirian, maka bosnya hanya akan menyimpan amarahnya dalam hati. Namun, jika ada orang yang sampai berani membuat kesalahan atau memprovokasi sang bos saat sedang marah, maka orang itu pasti akan mati. Supir itu sangat ingin mengecilkan dirinya sendiri menjadi titik kecil agar Leng Xicheng tidak bisa melihatnya dari tempat duduk dan kaca spion. Dalam perjalanan pulang, tak ada yang berbicara sama sekali. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing tidak makan banyak saat acara perjamuan makan malam, jadi sebelum pulang ia secara khusus mengirimkan pesan teks kepada pembantu dan memintanya untuk membuat makan malam, membuatkan makanan yang Gu Qingqing sukai dan yang mudah dicerna. Ketika Leng Xicheng dan Gu Qingqing memasuki pintu rumah, pria itu bertanya, "Aku sedikit lapar, apakah ada makanan di rumah?" Pembantu itu tampak sedikit bingung. "Bukankah Anda baru saja menyuruhku untuk memasak?" Namun, kemudian pembantu itu mengangguk, "Ada bubur, bakpao daging babi dengan sayuran." Leng Xicheng merasa kesal ketika mendengar kata-kata, bakpao daging babi dengan sayuran. Itu adalah makanan favorit Mi Zining, dan ia paling membencinya. Tetapi Gu Qingqing menyukainya. Gu Qingqing merasa sedikit aneh, bukankah Leng Xicheng makan sangat banyak saat makan malam tadi? Ia menoleh dan melihatnya, "Kamu masih mau makan malam?" Leng Xicheng mengangguk dan berkata, "Tapi akan membosankan kalau makan sendirian." Gu Qingqing mengangguk, ia sedikit sedih dan benar-benar tidak memiliki nafsu makan. Tetapi karena Leng Xicheng mengajaknya, ia pun hanya bisa mengangguk. Mereka berdua mengenakan pakaian rumah, dan pergi ke ruang makan untuk makan malam setelah mencuci tangan. Buburnya nasinya sangat kental, ada lapisan minyak beras yang tebal di atasnya. Selain bakpao daging babi dengan sayuran, masih ada telur bebek asin yang dipotong, dan disajikan bersama dengan sepotong tahu yang difermentasi. Melihat Gu Qingqing benar-benar tidak memiliki nafsu makan, Leng Xicheng memasukkan setengah telur bebek asin ke dalam bubur, lalu menyumpit tahu yang difermentasi ke dalam bubur dan mengaduknya, kemudian mendorongnya kepada Gu Qingqing dengan wajah tegas, "Makan." Meskipun ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, tetapi setelah makan semangkuk bubur nasi dan bakpao daging babi dengan sayuran, bahkan jika Gu Qingqing merasa sedih, penampilannya juga menjadi jauh lebih baik. Ketika naik ke lantai atas, Leng Xicheng tidak segera membiarkan Gu Qingqing beristirahat, ia membawanya untuk menanyakan urusan pekerjaan. Gu Qingqing tidak pernah bekerja di bawah perintah Leng Xicheng. Meskipun ia biasanya melihat sekretaris Cheng ditanya hingga gemetar, tetapi ini adalah pertama kalinya ia merasakan bahwa tidak mudah untuk bekerja di bawah tangan Leng Xicheng. Sepertinya, benar-benar sedikit menakutkan. Tetapi, karena Leng Xicheng menanyakan urusan pekerjaan, Gu Qingqing jadi sama sekali tidak memikirkan urusan keluarganya. Kini ekspresinya menjadi rileks tanpa sadar. 903 hadiah, 11. Begitu juga dengan Leng Xicheng, melihat Gu Qingqing sedang memikirkan pekerjaannya dengan serius. Wanita itu seolah tidak memedulikan urusan lain, meskipun itu menyangkut keluarganya atau Su Zijin yang mencari masalah dengannya. Mereka pergi mandi dan beristirahat setelah menyelesaikan semua pekerjaan. Keduanya berbaring di tempat tidur, kemudian Leng Xicheng mengulurkan tangannya, dan Gu Qingqing secara alami berguling ke dalam pelukannya, membuat Leng Xicheng menyipitkan matanya dan mengangkat sudut bibirnya tanpa sadar. Sebelumnya Leng Xicheng tidak pernah membayangkan mereka akan bermesraan seperti ini. Ia tidak menyangka Gu Qingqing akan begitu bergantung padanya sekarang. Ia ingin tampak lebih serius, jadi ia menarik kembali lengkungan senyum di bibirnya. Tetapi begitu ia menarik kembali senyumannya, itu malah membuat matanya melengkung. Lampu ruangan dimatikan dan ruangan menjadi gelap, tapi Leng Xicheng belum tidur, dan Gu Qingqing yang di sebelahnya juga mempertahankan postur tubuhnya. Wanita itu kemudian mendongakkan kepalanya dan melihat plafon untuk waktu yang lama. Lalu ia mendesah dengan lembut, dan Leng Xicheng di sebelahnya juga meliriknya. Meskipun tidak ada cahaya, tetapi tirai jendela tidak ditutup, dan cahaya bulan tampak menyinari mata Leng Xicheng. Gu Qingqing melihat mata Leng Xicheng, ia mengira Leng Xicheng ingin, ia pun melonggarkan pelukannya sedikit dan berkata dengan suara pelan, "Aku agak lelah hari ini." Itu artinya, dia tidak ingin melakukan hal nakal malam ini dan ingin istirahat. Leng Xicheng tertawa, ia tidak berpikir untuk melakukan apapun sekarang, meskipun ia sering kehilangan kendali ketika bersama Gu Qingqing. Namun, ia tidak ingin mengganggu suasana yang tenang ini. "Aku juga harus pergi bekerja besok pagi." Ketika mendengar itu, Gu Qingqing tahu bahwa dirinya mengatakan hal yang salah, tetapi ia lebih mengkhawatirkan Leng Xicheng, berangkat kerja pagi lagi. Sekarang sudah hampir dini hari, Leng Xicheng pergi bekerja begitu pagi, bukankah itu berarti pria ini akan kurang tidur lagi? Jika mengetahuinya lebih awal, Gu Qingqing tidak akan terus menanyakan urusan pekerjaan kepadanya, dan akan membiarkannya makan malam lalu istirahat sebentar sebelum tidur. Leng Xicheng menanggapinya dengan deheman lembut. Sebelumnya Gu Qingqing tampak biasa saja, namun mengapa saat ini wanita itu terlihat cemas? Tapi ketika melihat Gu Qingqing bangun dan melihatnya dengan sedikit cemas, Leng Xicheng malah tertawa. "Tidak apa-apa, aku juga pergi sesuai waktu yang ditentukan, jam 9. Kalau begitu tidak apa-apa." Leng Xicheng melihat Gu Qingqing tampak gugup, dan ia merasa sedikit tersentuh. Sekarang,
Kamu akhirnya menganggapku sebagai anggota keluarga yang dapat diandalkan, dan menganggapku sebagai orang yang bisa kamu dukung, serta tempatmu meluapkan isi hatimu, kan? Anggota keluarganya tidak bisa diandalkan, dan hanya memiliki satu teman, yakni Liu Yu. Gu Qingqing hampir seperti sendirian di dunia ini. Walaupun Leng Xicheng hanya memberikan sedikit kehangatan padanya, namun Gu Qingqing sudah dapat merasakannya. Leng Xicheng terbatuk sekali, lalu perlahan berkata, sebenarnya, awalnya aku ingin memberimu hadiah kecil hari ini. Hadiah. Gu Qingqing terlihat senang, hadiah apa? Ia berpikir sejenak dan segera berkata, apakah itu iklan untuk grup Huang Ting? Kamu berencana untuk menyerahkannya kepadaku. Hadiah seperti apa itu? Bahkan jika tidak menyerahkannya padanya atau Suyi, ia juga bisa mencari perusahaan lain untuk melakukannya. Ia memberinya kepada Suyi karena Suyi sedikit lebih cocok, ia juga ingin Gu Qingqing memiliki lebih banyak pengalaman dan lebih percaya diri. Kamu memang supervisornya, tapi Lin Zui masih perlu mengawasi proyek ini. Selain itu, juga akan ada supervisor dari perusahaan kami. Meskipun Leng Xicheng sengaja memprovokasi Lin Zui, tetapi ia harus mengakui bahwa kemampuan Lin Zui memang hebat. Bagus sekali, terima kasih, aku sangat menyukai hadiah ini. Gu Qingqing maju dengan gembira untuk mencium pipinya, lalu meluruskan tubuhnya dan menarik selimut, tidur. Mungkin karena terlalu lelah, Gu Qingqing tampaknya tertidur dalam waktu 1 detik, Leng Xicheng menyentuh pipinya yang dicium oleh Gu Qingqing sambil tersenyum. 904 hadiah, 12. Apakah hal ini sudah cukup untuk membuat Gu Qingqing senang? Leng Xicheng masih belum mengatakan bahwa ia telah membeli gunung itu, dan sedang mencari orang untuk merenovasinya dengan cepat akhir-akhir ini. Ia juga tidak mengatakan bahwa ia ingin membeli saham Suyi, dan memberikan saham itu padanya. Serta masih belum mengatakan bahwa ia telah mempersiapkan saham Huang Ting Entertainment dan grup Leng untuknya sejak lama. Bahkan, ia juga mempersiapkan hadiah yang sangat spesial untuknya. Leng Xicheng tidak mengatakan apa-apa, dan Gu Qingqing bisa begitu bahagia hanya karena sebuah proyek kecil. Wanita ini benar-benar sangat mudah untuk dipuaskan. Orang yang mudah dipuaskan, pasti belum pernah menerima banyak kebaikan sebelumnya, jadi saat ada orang lain memberikan sedikit kebaikan padanya, ia akan merasa sangat bahagia dan mengingatnya di dalam hati. Ketika pergi bekerja di hari berikutnya, rupanya Liu Yu adalah orang yang bertanggung jawab atas Huang Ting Entertainment. Karena Gu Qingqing adalah direktur departemen pengembangan, jadi semua orang di departemen pengembangan juga berpartisipasi, dan itu juga berarti, Su Zijin dan Shen Yating juga ada di sini. Kedua pihak duduk di ruang rapat besar, Gu Qingqing duduk di sebelah Lin Zuyi, dan Liu Yu adalah perwakilan di sana, di belakangnya ada serangkaian orang penanggung jawab. Liu Yu tidak melupakan apa yang Leng Xicheng katakan padanya ketika memanggilnya ke kantor siang kemarin, aku menyuruhmu pergi ke sana untuk bekerja sama, tapi jangan sampai lengah. Ingat, kamu adalah orang dari Huang Ting Entertainment. Meskipun ada Gu Qingqing di sana, Liu Yu masih tidak tahan dan bertanya, kalau begitu, bagaimana jika pihak lain sengaja membuka harga tinggi? Leng Xicheng menggelengkan kepalanya dengan tenang, Lin Zui tidak akan melakukannya. Lin Zui telah menghabiskan uang sebanyak 3,5 miliar, bagaimana mungkin pria itu akan peduli dengan uang dengan nominal sedikit ini? Jika Lin Zui benar-benar peduli, maka Leng Xicheng malah senang. Itu membuktikan bahwa Lin Zui tidak layak untuk dihargai. Hanya ada satu hal, jendela Perancis kantor terbuka, Leng Xicheng memunggungi cahaya dan sama sekali tidak ada senyuman di wajahnya. Gu Qingqing berharap untuk menyembunyikan identitasnya, jadi kamu jangan mengungkapkan hubungan kami ke publik, meski hanya satu kata. Benar saja, Lin Zui membuka harga yang adil dan masuk akal, ia mengajukan permintaan yang licik padanya. Setelah memikirkannya sebentar, Liu Yu juga bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Kedua belah pihak membahas hal tersebut dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, dan bahkan masih ada orang yang merasa tidak puas. Setelah pembahasan kerjasama berakhir, Liu Yu dan Gu Qingqing pergi ke pantry. Ia mengambil secangkir kopi dan mendesah, Presiden Lin kalian ini benar-benar. Bahkan jika pertama kali bertemu dengan Lin Zui, Liu Yu juga bisa merasakan bahwa Lin Zui ramah dan tulus, membuat orang merasa bahwa ia benar-benar menghargai orang lain. Namun, Liu Yu telah berada di industri hiburan untuk waktu yang lama, ia telah melihat banyak orang cerdik seperti ini, dan ia malah lebih menghargai sikap Leng Xicheng saat bekerja. Karena saat Leng Xicheng mengatakan sesuatu, pria itu akan menepati apa yang ia katakan. Presiden Lin memang orang yang baik. Hanya saja, Gu Qingqing tidak menyangka pria itu bisa menyukainya. Liu Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu, ia tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu Gu Qingqing lalu berkata, bagaimana rasanya menginjak Su Zijin di bawah kakimu? Liu Yu dan Gu Qingqing adalah teman sekelas selama bertahun-tahun, jadi ia telah lama kesal dengan sikap arogan Su Zijin. Di masa lalu, selalu Gu Qingqing yang bekerja keras, dan Su Zijin mencuri hasil kerja kerasnya, kemudian masih menghina Gu Qingqing tidak melakukannya dengan baik. Tidak terasa apapun, semuanya adalah pekerjaan. Gu Qingqing benar-benar tidak merasakan apa-apa, lagi pula, ia juga tidak peduli dengan Su Zijin, dan bahkan lebih tidak peduli pada keluarga Su.
Li Yuyu mengangkat alisnya dan tersenyum, benar juga, orang yang tidak berkemampuan seperti Su Zijin, jika bukan karena lahir di keluarga Su, ada 100 Su Zijin juga tidak bisa mengalahkanmu. Dia menggunakan cara tercela untuk merebut Ni Zining sebelumnya, benar-benar orang yang menyebalkan. Apa yang kalian bicarakan? Ketika selesai berbicara, terdengar suara marah dari belakang. 905 hadiah 13. Li Yuyu dan Gu Qingqing menoleh, mereka melihat Su Zijin dan Shen Yating datang. Su Zijin menjadi jauh lebih diam baru-baru ini, sudah tidak ada banyak konflik dengan Gu Qingqing di perusahaan. Bagaimana ia bisa mencari masalah dengan Gu Qingqing? Di dalam perusahaan, Lin Zui membantu Gu Qingqing berbicara. Selain itu Leng Xicheng membela Gu Qingqing dan tidak membantunya, serta masih menuduhnya, dan menginjak-injak reputasinya. Keluarga Su tidak sanggup melawan keluarga Leng, bahkan jika ayah dan ibunya menyayanginya, tetapi demi mengembangkan keluarga Su saat ini, mereka juga harus membiarkan Su Zijin menahan temperamennya. Ia ingin membantu kakaknya, tetapi kakaknya tidak menerima bantuannya. Meskipun Su Zijin arogan, tetapi ia tidak bodoh. Ketika jelas tidak bisa mengalahkan lawan, ia pasti tidak akan bodoh hingga maju dan menamparkan Gu Qingqing. Tetapi, bahkan jika ia tidak bisa melawan Gu Qingqing, apakah ia tidak sanggup melawan Li Yuyu? Li Yuyu memiliki temperamen yang galak. Saat masih di sekolah, ia selalu tidak puas melihat sikap arogan Su Zijin. Bagaimana jika sekarang Su Zijin ingin melampiaskan amarah padanya? Oh, aku kira siapa yang datang, ternyata nona kedua keluarga Su. Sekarang kamu adalah pemimpin tim departemen pengembangan, kan? Maafkan ketidaksopananku. Su Zijin benar-benar sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Kali ini ia benar-benar dipukul 2 kali. Lupakan saja bahwa posisi Gu Qingqing lebih tinggi darinya, tapi sekarang Li Yuyu telah memimpin wakil supervisor Huang Ting Entertainment. Supervisor itu hanyalah sebuah gelar, dan wanita itu juga bertanggung jawab atas operasi proyek. Posisi Li Yuyu memang satu tingkat lebih tinggi darinya, tapi sekarang Su Zijin memergoki Li Yuyu berbicara buruk tentangnya di belakangnya, bagaimana mungkin ia akan tinggal diam? Aku ini, ketua tim, ada masalah apa denganku? Bahkan jika aku adalah orang yang membersihkan toilet di departemen logistik, aku masih bagian dari keluarga Su. Emosi Su Zijin yang tertahan untuk waktu yang lama, meledak dalam sekejap. Tidak sepertimu, anak dari 3 generasi petani miskin. Aku tidak tahu cara apa yang kamu lakukan untuk mencapai posisi saat ini. Bahkan jika kamu berhasil memiliki posisi tinggi, apakah kamu mampu membeli mobil dan rumah? Ketika sedang berbicara, di bawah, penjaga keamanan perusahaan berkata, mobil sport Mercedes-Benz merah dengan plat nomor yang milik siapa? Pemilik mobil itu tolong segera memindahkan mobilnya. Gu Qingqing mendorong lengan Li Yuyu di sebelahnya, sepertinya itu mobilmu. Buat apa berpura-pura, memangnya orang sepertimu sanggup membeli mobil Mercedes-Benz? Bukankah keluarga Li Yuyu sangat miskin? Mana mungkin wanita itu sanggup membeli mobil seperti itu? Bahkan jika ia memiliki posisi baik di Huang Ting Entertainment sekarang, tetapi seharusnya masih tidak mampu membeli mobil setelah bekerja selama 3 tahun, kan? Li Yuyu tidak peduli padanya dan mengeluarkan kunci mobil dari tasnya. Su Zijin menundukkan kepalanya, dan ia melihat ada logo Mercedes-Benz di kuncinya. Su Zijin mengubah kata-katanya, apakah kamu mendapatkan banyak uang dari orang kaya, atau kamu menyewa mobil dari perusahaan penyewaan mobil untuk pamer? Li Yuyu benar-benar sangat marah, nona kedua keluarga Su pasti ingin menyimpan banyak uang, jadi baru berkata seperti itu, kan? Beraninya kamu memfitnahku. Li Yuyu berkata secara mengejek, mobil sport Mercedes-Benz-ku tidak bisa dibandingkan dengan mobil mewah nona kedua keluarga Su, dan rumahku dengan 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu juga tidak bisa dibandingkan dengan villa keluarga Su. Keluargaku adalah petani miskin, tetapi siapa suruh keluargaku adalah petani miskin di Yancheng? Apakah kamu pernah dengar pembongkaran dan relokasi rumah? Selain itu, meskipun kamu merebut Ni Zining dari Qingqing, tetapi kini dia sudah menikah dengan yang lebih baik. Ayo, Qingqing, aku akan mengantarmu pulang dengan mobil yang aku beli dari uang pembongkaran rumahku. Nona kedua keluarga Su, datanglah lebih awal untuk bekerja besok, jika tidak gajimu akan dipotong. Gu Qingqing tersenyum, baik. Melihat mereka berdua pergi, tatapan mata Su Zijin yang ada di belakang keduanya tampak berubah menjadi setajam pisau. Bajingan, ia pasti tidak akan memaafkan mereka berdua, tidak akan. 906 hadiah, 14. Tetapi, Su Zijin tidak bisa langsung maju memarahinya dan memukulnya dengan bodoh seperti sebelumnya, dan juga tidak bisa bertindak seperti kemarin dan malam ini. Demi membuktikan ia pintar berbicara, dan terus membiarkan mereka mempermalukannya. Ia pasti harus memikirkan sebuah cara yang lebih baik. Membuat Gu Qingqing, dan membuat semua orang yang meremehkannya menderita. Namun, jika hanya mengandalkan diri sendiri, ia mungkin tidak bisa melakukannya. Seharusnya ia bukan satu-satunya orang yang membenci Gu Qingqing dan Li Yuyu. Ia tidak percaya Gu Qingqing dan Li Yuyu tidak memiliki kelemahan sama sekali. Bahkan jika memang tidak punya kelemahan, ia harus menciptakan sebuah kelemahan untuk mereka. Ia melihat ke arah Gu Qingqing dan Li Yuyu pergi, ada hawa dingin yang terpancar sejenak dari sorot matanya. Namun,
Gu Qingqing yang turun bersama Li Yuyu tidak memiliki kesempatan untuk duduk mobil sport Mercedes-Benz dan pergi jalan-jalan. Karena begitu sampai di lantai bawah, saat Li Yuyu dan Gu Qingqing sedang berjalan menuju mobilnya, mereka mendengar suara klakson mobil dari belakang. Awalnya Li Yuyu kira ia benar-benar menghalangi jalan orang lain karena mobilnya memang diparkir di pintu. Ketika mobil di belakang terus membunyikan klaksonnya, Li Yuyu merasa kesal, dan ia pun menoleh. Rupanya itu adalah mobil Maybach, mobil itu agak mahal. Kemudian ia melihat nomor plat mobilnya bukan 8 atau 6, melainkan angka 1023 yang terkesan berantakan. Selain itu, ketika ia menoleh, mobil itu masih membunyikan klakson terus-menerus. Li Yuyu pun kesal. Ia tahu bahwa ia melanggar peraturan dan parkir di depan pintu masuk, tapi, tidakkah mobil di belakangnya juga melanggar peraturan? Tidak ada tempat parkir di depan mobilnya, jadi ia tidak perlu memberi jalan untuknya, kan? Namun mengapa mobil itu terus membunyikan klakson? Apakah itu untuk memprovokasinya atau merayunya? Li Yuyu pun maju dan mengetuk jendela pengemudi. Pria tampan, kenapa kamu terus membunyikan klakson? Apakah aku menghalangi jalanmu atau kamu ingin memberiku sebuah kertas dengan nomor teleponmu? Apakah kamu tahu bahwa terus membunyikan klakson seperti ini termasuk menyebabkan polusi suara? Pria tampan. Saat Li Yuyu melihat pria tampan ini, mengapa ia merasa sedikit familiar? Sepertinya pria ini sekretaris Cheng yang selalu ada di sisi Leng Xicheng. Sebaliknya, Gu Qingqing menyadarinya, ia segera berlari ke kursi belakang mobil dan langsung membuka pintu mobil Xicheng. Benar saja, orang yang duduk di dalam mobil adalah Leng Xicheng. Ia duduk dan bersandar di pintu mobil yang ada di sisi lain. Ia melipat kakinya dengan nyaman. Ketika melihat Gu Qingqing datang, ia meletakkan dokumen di tangannya dan berkata dengan tenang, kebetulan aku baru saja selesai membahas sebuah kontrak kerja dan lewat dekat sini, jadi sambil mampir ke sini untuk melihat-lihat. Di depan, sekretaris Cheng menahan diri untuk tidak tertawa. Leng Xicheng jelas pergi ke bagian timur untuk membahas urusan bisnis sebelumnya, kemudian pergi ke Su Yi yang kebetulan berada di sisi berlawanan dengan bagian timur. Mereka hampir memutari setengah dari kota Yancheng, benar-benar hanya mampir. Gu Qingqing menanggapinya dengan berdeham, lalu berdiri di sisi pintu mobil sambil sedikit tersenyum. Leng Xicheng melihatnya, dan Gu Qingqing juga melihatnya. Mereka berdua melihat satu sama lain, dan pada akhirnya ada suara klakson mobil dari belakang. Kali ini mobil mereka benar-benar menghalangi jalan. Masuklah ke mobil. Leng Xicheng menarik kembali pandangannya, dan berkata dengan lembut. Gu Qingqing pun mengangguk. Ketika ia ingin masuk ke dalam mobil, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berbalik dan mengucapkan selamat tinggal pada Li Yuyu. Ketika Gu Qingqing berbalik, ia menemukan bahwa Li Yuyu telah berada di mobilnya, selain itu mobilnya sudah dinyalakan. Li Yuyu menurunkan jendela mobil dan melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Apakah ia sudah bosan hidup dengan menjadi pengganggu di suasana romantis Leng Xicheng? Gu Qingqing masuk ke dalam mobil dan merasa sedikit aneh, kenapa kamu naik mobil ini hari ini? Suara Leng Xicheng terdengar tenang saat menjawab, aku ingin pergi ke suatu tempat. 907 hadiah, 15. Tempat, yang Leng Xicheng katakan itu adalah restoran tertinggi di kota Yancheng, yaitu restoran berputar di lantai atas pusat perdagangan. Membutuhkan banyak uang untuk makan di restoran ini, biayanya bisa mencapai 688 yuan per orang, tetapi masih ada banyak orang yang datang ke sini. Selain masakannya lumayan enak, tempat ini juga merupakan tempat dengan pemandangan terbaik di Yancheng. Dan yang paling penting adalah, ini adalah tempat terbaik untuk melamar kekasih. Pria atau wanita yang datang ke sini untuk melamar kekasihnya pasti akan berhasil sampai ke jenjang pernikahan, dan memiliki rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, meskipun harganya mahal, masih ada banyak pasangan yang datang untuk makan di sini. Selain itu, orang-orang juga harus memesan beberapa hari sebelumnya agar bisa mendapatkan tempat duduk yang bagus. Tentu saja, Leng Xicheng membawa Gu Qingqing ke sini bukan untuk melamarnya, tetapi hampir sama, karena ia datang ke sini untuk memberikan hadiah. Leng Xicheng akan segera bisa mendapatkan saham Su Yi, dan gunung dengan sertifikat kepemilikan tanah masih dalam pembangunan. Apa yang ingin ia berikan pada Gu Qingqing sebenarnya adalah hadiah yang seharusnya diserahkan 3 tahun lalu. Perjanjian ekuitas antara grup Leng dan Huangting Entertainment yang telah ditransfer kepadanya ketika menikah. Ia tahu bahwa Gu Qingqing tidak membutuhkan uang, dan mungkin akan menolak jika ia ingin memberikannya. Tetapi, setelah memikirkannya dengan cermat, ia menemukan bahwa ia tidak tahu apa yang disukai atau diinginkan Gu Qingqing. Ketika Gu Qingqing berada di keluarga Su, wanita itu tentu tidak bisa memilih-milih dan mengambil apa yang keluarga Su berikan padanya. Ketika Gu Qingqing menikah dengannya, ia tidak kekurangan apapun, namun mereka berdua jarang berkomunikasi, jadi ia tidak tahu apa-apa selain mengetahui bahwa preferensi makanan Gu Qingqing lebih cocok dengan Ni Zining. Itu membuat Leng Xicheng ingin memanjakannya, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Leng Xicheng tidak pernah berpacaran, dan bahkan lebih tidak tahu apa yang disukai wanita. Permata, perhiasan, atau pakaian indah, tas, dan mobil. Meskipun Gu Qingqing menyukai perhiasan yang pria itu berikan padanya sebelumnya,
tetapi ia menyimpannya di dalam rak setelah menggunakannya untuk sementara waktu. Leng Xicheng tidak bisa memberikan pakaian dan tas, karena Gu Qingqing biasanya memakai pakaian yang sangat sederhana. Dan Gu Qingqing bahkan tidak ingin meminta mobil padanya. Leng Xicheng memikirkannya, dan baru-baru ini ibu dan kakaknya melepaskan kehormatan demi mendapatkan sedikit saham dari keluarga Liu. Ia akan memberikan saham ini agar Gu Qingqing merasa bangga di depan keluarganya. Ketika mereka tiba di restoran, pelayan membawa mereka ke tempat duduk yang telah ditentukan. Mereka duduk di tepi tempat tidur, dan melalui jendela, mereka bisa melihat pemandangan malam terindah di Yancheng. Setelah memesan makanan, Gu Qingqing menoleh dan melihat pemandangan di lantai bawah. Restoran berputar itu terus berputar perlahan, seolah-olah seluruh kota Yancheng berada di bawah kakinya. Gu Qingqing pertama kali datang ke restoran makanan barat kelas atas, dan ia merasa sedikit bahagia. Apakah kamu menyukai tempat ini? Gu Qingqing mengangguk, tempat ini indah. Leng Xicheng berkata dengan bermaksud mengungkapkan kata-kata di dalam hatinya, baguslah kalau kamu menyukainya. Katanya, tempat ini adalah tempat populer untuk melakukan lamaran di Yancheng. Pasangan di sini bisa memiliki pernikahan yang bahagia. Kebetulan seorang pelayan menyajikan makanan penutup di meja sebelah. Nyonya di meja sebelah menggigit mus buah dengan sendok, dan giginya tiba-tiba menggigit sesuatu yang keras. Ia lalu memuntahkannya, dan ternyata itu adalah cincin berlian yang tampak berkilauan. Di bawah meja makan, pelayan telah menyerahkan seikat bunga yang sudah disiapkan kepada tuan di meja sebelah. Tuan itu memegang seikat bunga dan berlutut dengan wajah tulus, sayangku, maukah kamu menikah denganku? Jantung Gu Qingqing berdebar-debar, apakah Leng Xicheng membawanya ke sini untuk memberinya kejutan? Benar saja, Leng Xicheng berbicara pada waktu yang tepat, Qingqing, sebenarnya aku mencarimu hari ini karena aku ingin. 908 hadiah, 16. Mungkin karena suasana di sini terlalu baik. Ini sudah malam hari, dan di malam yang gelap, lampu menyala di dekat pusat perdagangan, sementara tempat duduk mereka terus berputar, dan ada jendela Perancis besar di belakang Leng Xicheng. Dari sudut pandang Gu Qingqing, Leng Xicheng seperti sedang memeluk seluruh kota Yancheng di malam hari. Restoran ini memiliki pencahayaan yang redup, hanya ada beberapa lampu yang diproyeksikan di atas meja makan. Ada temaram cahaya yang menyinari setengah wajah Leng Xicheng, dan setengah wajahnya lagi tersembunyi dalam kegelapan, itu semakin menunjukkan lengkungan wajahnya yang lembut. Jantung Gu Qingqing berdebar agak kencang. Ia jelas merasa bahwa Leng Xicheng seharusnya tidak akan melakukan apa yang dilakukan orang di meja sebelah, yang bertindak berlebihan hingga berlutut di lantai untuk melamar. Apalagi mereka berdua sudah menikah. Namun, ketika hidangan disajikan nanti, mungkinkah ia akan menemukan sebuah cincin pernikahan atau hadiah dalam makanannya? Leng Xicheng memberinya kalung dan gelang sebelumnya, tetapi pria itu tidak pernah memberinya cincin. Pada saat menikah juga seperti itu, jangankan cincin berlian, ia bahkan tidak pernah menerima cincin perak biasa. Satu-satunya cincin yang pernah ia terima dari pria itu benar-benar sebuah hal yang memalukan baginya, jadi tidak perlu menyebutkannya. Tidak perlu membahas tentang masa lalu, semuanya baik-baik saja selama mereka memiliki hubungan yang baik sekarang. Aku ingin, Leng Xicheng baru saja berbicara, dan ia tidak tahu mengapa ia tidak bisa mengatakannya. Ia memasukkan tangannya ke sakunya tanpa sadar, perjanjian ekuitas saham ada di sakunya. Benda itu hanya berupa selembar kertas yang tipis, tetapi Leng Xicheng malah merasa itu sangat berat dan tidak bisa mengeluarkannya. Leng Xicheng memang tidak pandai berbicara. Setelah gagal menyatakan cinta pada Gu Qingqing, ia bahkan tidak berani mengungkapkan kata-kata di dalam hatinya. Meskipun memberikan saham itu tidak termasuk sebuah pengakuan cinta, tetapi Leng Xicheng sepertinya sedikit tidak nyaman, bahkan wajahnya yang biasanya dingin seperti gunung es pun menjadi merah tanpa sadar. Untungnya, lampu di sini redup, dan Gu Qingqing juga tidak bisa melihat ekspresi wajahnya yang malu. Kamu mau? Gu Qingqing juga merasa sedikit gugup. Ketika ia mengangkat pandangannya untuk melihat Leng Xicheng, meskipun matanya berbinar, tetapi ia sepertinya melihat mata Leng Xicheng sedikit menghindar. Leng Xicheng melihat pelayan datang dengan mendorong troli makanan, ia secara spontan mengubah kata-katanya, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu ingin menambahkan cabai nanti? Suasana hati Gu Qingqing seperti sedang duduk di roller coaster, meluncur ke bawah dari titik tertinggi. Ia lalu menjawab dengan sedikit tidak bersemangat, tidak perlu. Baik. Pelayan itu menyajikan piring makan malam mereka. Gu Qingqing segera mengaduk makanan di piring dengan pisau dan garpu, dan ketika ia tidak bisa menemukan barang seperti cincin atau sejenisnya, ia pun melihat ke troli makanan, tetapi ia tidak melihat bunga di bawahnya. Jadi, Leng Xicheng tidak berencana untuk memberinya cincin ataupun hadiah, tetapi hanya mengajaknya untuk makan malam. Pelayan itu jarang melihat pasangan seperti ini. Mereka tidak menikmati pemandangan setelah datang ke restoran, dan tidak melakukan lamaran dengan menggunakan bunga atau coklat dan sebagainya. Mereka hanya menundukkan kepala dan makan. Seolah-olah tidak bisa merasakan kelezatan makanan. Gu Qingqing menyisakan setengah dari makanannya, di sisi lain,
Leng Xicheng menelan makanannya dengan terburu-buru, seolah-olah ia merasa malu untuk menghadapi Gu Qingqing, jadi hanya bisa makan sebanyak mungkin untuk menghilangkan rasa panik, cemas, dan malunya. Setelah menghabiskan makanannya tanpa berbicara, Leng Xicheng juga minum seteguk anggur merah. Jika dulu anggur merah harus diteguk perlahan setelah dituangkan, dan cara memegang gelas anggur harus benar, kini Leng Xicheng malah hampir menghabiskan segelas anggur merah dalam satu tegukan, dan bahkan ada jejak anggur merah di bibirnya. Hal itu membuatnya terlihat sangat menggoda. Minum anggur akan membuat orang menjadi berani. Leng Xicheng lalu berkata lagi, Qingqing, sebenarnya aku. 909 bintang mewakili hatiku, 1. Sebelum Leng Xicheng menyelesaikan kata-katanya, ia mendengar suara menawan dari seorang wanita, bukankah ini Presiden Leng? Leng Xicheng langsung marah dan mengerutkan kening karena ada orang yang mengganggunya sebelum ia menyelesaikan kata-katanya. Namun, suara ini terdengar agak familiar, sepertinya, ia pernah mendengarnya di suatu tempat. Mereka berdua menoleh, dan melihat seorang wanita cantik berjalan ke arah mereka. Wanita itu mengenakan kaos dan celana panjang, serta kacamata hitam dan topi yang hampir menutupi setengah dari wajahnya. Tetapi hal itu tetap tidak bisa menghilangkan wajah kecilnya yang sebesar telapak tangan, dan lengkungan tubuhnya yang bagus. Leng Xicheng hanya menatapnya selama 1 detik, kemudian terlalu malas untuk melihatnya lagi. Meskipun ia sedikit tidak puas karena diganggu, tapi ia juga bersyukur karena bisa selamat dari rasa gugup. Leng Xicheng menyesuaikan suasana hatinya untuk sementara waktu, kemudian melihat ke arah Gu Qingqing lagi, sebenarnya aku mencarimu hari ini karena ada sesuatu yang inginku. Presiden Leng, wanita itu berjalan ke arah mereka sambil tersenyum. Ketika ia berjalan ke samping meja mereka, meskipun ia mengenakan baju olahraga dan celana panjang, bentuk dada wanita itu juga lumayan mencolok. Leng Xicheng mengerutkan kening lebih dalam. Siapa orang ini? Apakah tidak melihat ia dan Gu Qingqing sedang makan? Mengapa tidak bisa melihat situasi? Leng Xicheng melirik ke arah Gu Qingqing lagi. Awalnya istrinya itu terlihat gugup dan menantikan. Namun setelah Gu Qingqing melihat wanita itu, raut wajahnya perlahan-lahan berubah, dan menunjukkan ekspresi sarkasme, seolah-olah memiliki niat untuk menonton pertunjukan yang bagus dan tidak ingin ikut campur dengan urusan Leng Xicheng dan wanita itu. Ketika sedang berbicara, wanita itu berjalan ke depan mereka sambil tersenyum. Presiden Leng, lama tidak bertemu. Leng Xicheng mengabaikannya, ia menundukkan kepalanya dan menuangkan segelas anggur dengan lembut, kemudian menggoyangkan gelas anggur. Jelas, ia sedang mengusir orang. Presiden Leng sedang makan dengan seseorang. Wanita itu menatapnya sambil tersenyum cerah, kemudian melihat Gu Qingqing yang duduk di seberangnya. Ia lalu tersenyum dan bercanda, apakah dia adalah salah satu dari 13 wanitamu yang legendaris itu? 13 wanita legendaris adalah sebuah julukan, dan kata-kata itu langsung membuat Gu Qingqing mendengus dingin. Sementara itu, Leng Xicheng sangat marah. Ia mengerutkan kening dan meletakkan gelas anggur dengan kuat. Pelayan, usir wanita ini. Presiden Leng benar-benar sangat sibuk. Begitu cepat melupakanku. Wanita itu tersenyum dengan lembut dan melepaskan kacamata hitamnya, kemudian menunjukkan wajah dengan riasan indah. Wajahnya sedikit familiar. Tetapi, ada banyak orang yang mengenalnya. Terutama para bintang wanita yang cantik. Apalagi bintang wanita sekarang ini melakukan operasi plastik hingga seperti mereka semua dilahirkan oleh ibu yang sama. Sampai tidak bisa membedakan mereka. Leng Xicheng membuka perusahaan hiburan, dan ia telah melihat banyak wanita cantik serta pria tampan hingga ia bosan. Umumnya, ketika pria melihat wanita cantik, mereka akan mengaguminya untuk beberapa saat, tetapi bagi Leng Xicheng, hanya ada 2 tipe wanita cantik di matanya. Pertama, bisa membantunya menghasilkan uang, dan kedua, wanita yang tidak bisa membantunya menghasilkan uang. Tidak peduli siapa wanita ini, apakah ada hubungannya dengannya. Tidak disangka, Gu Qingqing malah meliriknya, lalu dengan lembut menunjukkan tangannya ke wanita itu sambil tersenyum dingin, apa kamu tidak mengenalnya? Leng Xicheng melirik wanita itu lagi, kemudian menggelengkan kepalanya dengan tenang. Gu Qingqing menundukkan kepalanya sedikit dan melihat anggur merah yang bergoyang di dalam gelas, dia adalah pembawa acara Zhang Ying. Zhang, Leng Xicheng tercengang. Gu Qingqing mendengus dengan lembut. Perasaan gugup dan menantikan yang ia miliki sebelumnya, menghilang dalam sekejap. Tentu saja Zhang Ying berhak mengiranya sebagai salah satu dari 13 wanita legendaris, karena wanita itu sendiri adalah pasangan wanita pertama Leng Xicheng. 910 bintang mewakili hatiku, 2. Gu Qingqing masih ingat, pada hari ke-7 setelah pernikahan. Ketika ia menikah dengan Leng Xicheng, kala itu tidak ada acara pernikahan ataupun pengumuman. Mereka hanya mengeluarkan pernyataan di situs resmi Huangting Entertainment dan Grup Leng, yang menyatakan bahwa Leng Xicheng telah menikah, dan bahkan menunjukkan akta nikah. Hanya saja, nama dan foto Gu Qingqing di surat nikah ditutupi. Leng Xicheng juga tidak menanggapi ketika ada media dan wartawan datang untuk wawancara. Di luar sangat heboh, mereka tidak tahu siapa, Nyonya Leng, yang baru ini, dan mengira Leng Xicheng sangat mencintai serta menghargainya. Mereka berpikir bahwa pria itu mencintai istrinya hingga takut sang istri akan terluka dan dibicarakan oleh orang lain ketika pergi keluar.
Mereka tidak pergi bulan madu ketika mereka menikah, dan mereka berada di rumah tua keluarga Leng ketika mereka baru menikah. Tetapi Leng Xicheng sudah membanting pintu dan keluar pada malam pertama pernikahan. Leng Xicheng akan kembali setiap malam, tapi itu karena ia mengkhawatirkan reputasi orang tuanya. Ia hanya pernah meniduri Gu Qingqing sekali, lalu lebih memilih untuk tidur di sofa daripada berbaring di tempat tidur bersama Gu Qingqing. Setelah 3 hari menikah, Leng Xicheng pindah keluar dari rumah tua keluarga Leng. Gu Qingqing pergi ke Villa Xishan, dan Leng Xicheng tetap tinggal di apartemen Qingcheng yang ia tinggali sejak sebelum menikah. Pada hari keempat setelah menikah, Gu Qingqing tinggal sendirian di rumah kosong itu. Tidak ada seorang pun di sampingnya selain pembantu. Gu Qingqing tidak mengerti kesalahan apa yang ia lakukan, hingga bisa membuat Leng Xicheng begitu membencinya. Bukankah pria itu sudah melamarnya? Meskipun ada alasan tertentu mereka menikah, tapi, mereka berdua sudah menjadi suami istri, bukankah seharusnya mereka lebih dekat? Saat itu, Gu Qingqing yang naif masih mencoba datang ke Huangting Entertainment dan Grup Leng, serta pergi ke kantornya untuk menemuinya. Setiap kali Gu Qingqing sampai di lantai bawah tempat kerjanya, ia ingin masuk untuk mencari Leng Xicheng, tetapi ia merasa malu untuk melangkah ke dalam. Tidak baik jika ia mengganggu pekerjaan pria itu. Kalau begitu ia tidak akan mengganggu kehidupannya. Setelah mendengar kata-kata Luo Qingsui, ibu Leng Xicheng, Gu Qingqing sengaja menyiapkan beberapa hidangan favorit pria itu, dan mengirimkannya kepadanya. Ia takut mengganggu pekerjaannya, dan tidak tahu kapan Leng Xicheng pulang kerja, jadi ia bangun pagi-pagi, kemudian memegang sarapan yang masih panas dan pergi ke lantai bawah apartemen Qingcheng. Apartemen Qingcheng adalah apartemen kelas atas yang dikembangkan oleh Grup Leng. Katanya ada banyak selebriti yang tinggal di dalamnya. Apartemen Qingcheng memiliki sistem akses yang ketat untuk masuk dan keluar. Tempat itu menggunakan sensor muka untuk masuk ke dalam apartemen. Jika bukan penghuni di sana, dan tidak ada yang datang menemani, maka pasti tidak bisa masuk. Ketika Gu Qingqing mengemudikan mobil ke sana dan sebelum ia memasuki pintu, ia secara tidak sengaja melihat sekelompok wartawan telah menunggu di depan pintu. Gu Qingqing ingin menelepon Leng Xicheng, tetapi ketika ia mengambil ponselnya, panggilan teleponnya terhubung dengan Liu Yu. Setelah itu, gerbang apartemen Qingcheng terbuka. Gu Qingqing berdiri di sudut jalan, ia melihat Leng Xicheng keluar dari pintu gedung dengan seorang wanita. Terdengar suara dari Liu Yu, "Qingqing, bukankah kamu sudah menikah dengan Leng Xicheng? Kenapa dia bersama artis wanita di perusahaan kami?" Para wartawan sudah mengetahuinya, dan sekarang mereka berkeliling di sekitar lantai bawah apartemennya. Semuanya meledak. Sebenarnya apa yang terjadi? Qingqing, apakah kamu bisa mendengarku? Qingqing. Gu Qingqing selalu mengingat wajah acuh tak acuh dan tenang Leng Xicheng yang melihat ke kamera wartawan ketika ia dan Sang Ying keluar. Pria itu seolah lupa bahwa dirinya baru saja menikah, dan melakukan hal ini secara terus terang tanpa merasa bersalah. Leng Xicheng berselingkuh secara terang-terangan setelah menikah, dan Gu Qingqing adalah orang terakhir yang mendapatkan berita. Setelah itu, masih ada wanita kedua dan yang ketiga, bahkan sampai Chen Wenji. Selanjutnya bab 911 bintang mewakili hatiku 3.